Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menerima kunjungan Presiden Direktur PT OS Lanjaya Indonesia Mr. Satoshi Miyajima beserta rombongan. Saat menerima Mr. Satoshi, Bupati mengaku berbahagia bisa menerima tamu yang menurutnya istimewa. Menurut Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir, perusahaan ini berada di Jepang dan juga memiliki kantor di Jakarta. Ini merupakan perusahaan yang melatih dan menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke Jepang, dan saat ini Jepang sedang membutuhkan tenaga kerja untuk sektor pertanian, perikanan, otomotif, pengolahan makanan, pesawat, lansia, hospitality, dan sektor lainnya. Dikatakan Bupati, saat ini Pemda Sumedang sedang melaksanakan MOU dengan PT OS Lanjaya. Dengan begitu, nanti orang Sumedang akan berangkat ke Jepang. Pemkab akan membantu proses administrasinya, kemudian dilatih dan dikirim. Kelebihan dari PT OS Lanjaya adalah gratis karena ada MOU, di mana pemerintah adalah jaminannya bahwa yang berangkat ini telah bekerja dengan baik dan penuh kejujuran. Bupati berharap masyarakat Kabupaten Sumedang bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara mendaftar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang atau secara online melalui aplikasi Sipedo. Sementara itu, Kabid Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Gunawi Karya mengatakan adanya MOU antara Sumedang dengan PT Lanjaya yaitu memiliki kewajiban mencari dana talang untuk warga Sumedang agar bisa berangkat ke Jepang dengan jaminan Pemda. Apabila ada masyarakat yang tidak selesai di pertengahan, tetap harus ganti rugi biaya yang dikeluarkan karena ini bukan gratis tapi dana talang. Oleh karenanya Pemda akan bertanggung jawab membuat surat perjanjian dengan si peserta, orang tua, berikut dengan PT tersebut. Bahwa kemarin ada pertemuan dengan PT OS Lanjaya namanya, bahwa PT tersebut ingin bersama dengan Pemda Sumedang dalam rangka penyiapan calon tenaga kerja ke Jepang. PT ini kelebihannya bahwa bisa memfasilitasi seluruh biaya penyiapan ke Jepang. Jadi masyarakat tidak perlu lagi berpikir bagaimana menyiapkan dana untuk bisa berangkat ke Jepang. Nah, dengan adanya nanti MOU antara Sumedang dengan PT OS Lanjaya, bahwa PT nanti punya kewajiban mencari dana talang untuk warga Sumedang yang berangkat ke Jepang dengan jaminan Pemda tetap gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada masyarakat yang tidak selesai, harus ganti rugi tetap gitu. Dia yang keluarkan, jadi bukan gratis, bukan di dana talang dari PT. Nah, sehingga semua akan terlibat di situ. Pemda juga tanggung jawab, mungkin nanti membuat perjanjian antara si peserta dengan orang tua dengan PT. PT pun nanti akan mencarikan dana untuk si anak. Nah, sehingga kalau ada apa-apa, semua terlibat dalam arti nanti mungkin dengan membuat surat perjanjian lah bahwa ini, jadi kalau tidak selesai saya harus ganti rugi sampai dari berapa ya dikeluarkan oleh PT. Nah, kejuruannya pun ini cukup banyak sehingga ini menjadi pilihan warga Sumedang yang berangkat ke Jepang. Mulai dari konstruksi, kemudian juga ada pertanian, ada perikanan, ada peternakan, ada juga di pengolahan makanan, ada juga di yang lagi di caregiver. Nah, ini barangkali kalau dulu kan caregiver itu harus dari kesehatan. Nah, itu kan kesehatan, misalnya di perawat, dari bidan. Nah, sekarang bisa difasilitasi yang SMA, SMK, MA pun bisa. Tapi dengan catatan itu mereka akan dilatih, ikut uji kompetensi, baru nanti mereka bisa berangkat ke Jepang. Itu barangkali kemarin. Sejauh mana antusias, Bang? Kalau dari masyarakat itu sudah. Iya. Kalau masyarakatnya pengalaman tahun kemarin itu cukup banyak yang daftar gitu. Mudah-mudahan dengan adanya pilihan ini mereka juga bisa terfasilitasi gitu. Kalau dulu kan Pemda hanya 50 orang nih yang ada anggarannya. Nah, sekarang dengan adanya pilihan ini mungkin bisa ratusan yang difasilitasi, sehingga kalau memang masyarakat mau, nanti kita akan coba buka pendaftaran tanggal 16 Januari pendaftaran sampai 31 Januari. Nah, mudah-mudahan masyarakat yang berminat silakan mendaftar. Nanti ada linknya itu di Bitly ya, di Snaker Lakotas. Itu mungkin kami pun nanti akan menyampaikan brosur-brosur lah buat masyarakat, sehingga yang berminat silakan daftar lah. Nanti itu kan untuk menjadi open rekrutmen terbuka, siapapun boleh sesuai dengan syarat yang ditentukan. Rata-rata mereka bisa dapat berapa ribu yen kalau dirupiahkan gitu? Yang kita kemarin survei ke Jepang itu kan gini, prosesnya kan
teman-teman ini dilatih dulu ya, dilatih oleh LPK itu, nanti mereka punya kontrak, nah di kontrak itu jelas pekerjaannya apa, gajinya berapa, kerjaan seperti apa yang diterima, kan jadi jelas gitu. Nah, kelebihan Jepang itu, jadi sebelum mereka berangkat ada kontraknya dulu jelas gitu. Jadi kalau berangkat pun mereka sudah jelas gajinya berapa. Pengalaman kita tahun kemarin rata-rata itu di 15.000 yen itu, maksudnya kalau 105 rupiah itu 16 juta. Nah, biaya hidup Jepang kalau kemarin kita di Jepang itu sekitaran 5 juta per bulan, jadi itu kan macam. Jadi masih ada lebihnya lah untuk teman-teman yang orang Sumedang yang berangkat ke Jepang, ada lebihnya. Rata-rata mereka bisa menyimpan itu, ngirim ke Sumedang itu 6 juta, itu paling kecil gitu. Nah, yang itu. Dan mereka juga punya bekal di sana. Jadi kalau mereka bisa berangkat ke Jepang, berarti ini akan meningkatkan pendapatan keluarga juga, dan mudah-mudahan bisa juga mengurangi kemiskinan di Sumedang lagi. Pak, ini penguasaan bahasa Jepang dan aturan di Jepang harus dipahami berarti ya Pak? Jelas, makanya program utama itu yang pertama adalah bagaimana si calon peserta ini dilatih dasar bahasa dan budaya. Mereka dilatih bahasanya kenapa? Ya supaya mereka di sana kan bisa komunikasi. Kalau nggak bisa bahasa kan kebayang lah, disuruh ngambil misalkan baut, ngambilnya kan misalkan apa, kan jadi kendala juga. Apalagi untuk di keahlian tertentu itu harus bahasa harus tinggi ya. Kayak untuk di perawat itu kan harus N3, berarti levelnya tinggi gitu, untuk komunikasi gitu. Karena kalau untuk konstruksi mungkin bisa N4, N5 lah gitu. Tapi jadi nanti penguasaan bahasa tergantung pekerjaan yang digeluti gitu. Jelas ini harus disampaikan kepada si anak calon pekerja, makanya latihannya tidak sebulan 2 bulan, itu bisa berbulan-bulan. Jadi minimal itu 8 bulan berlatih itu. Jadi jangan berpikir begitu nyata lolos oleh dinas tenaga kerja lolos bulan depan berangkat, jangan gitu, nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi proses pelatihannya itu rata-rata di 8 bulan. Jadi kalau mereka nyatakan lolos ikut pelatihan itu 8 bulan baru bisa, nanti mereka bisa berangkat. 8 bulan itu mereka dilatih untuk bagaimana penguasaan budaya. Karena budaya Jepang di sini seperti apa gitu. Karena yang kita harapkan adalah si anak ini disiplin gitu. Karena kan kalau telat sedikit kan dipotong, kan kasihan juga kan gitu. Jadi fisiknya harus kuat, kalau sakit kan dipotong juga kan gitu. Jadi betul-betul disiapkan bagaimana si anak untuk menjadi pekerja yang tangguh di Jepang itu. Berapa jam kerja berarti? Jam kerja kan 8 jam kerja. Tapi kalau ingin lembur ya bisa itu menjadi lembur gitu, uang lembur gitu. Kalau kerjanya mah sama dengan kita sebetulnya di 8 jam kerja, kayak juga sama kayak misalkan di pertanian sama gitu, mengolah tanah gitu, memupuk, menanam, memanen sama seperti kita sebetulnya gitu.